Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Mathematics and Music dengan saya Rindang Waris Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran tentang teorema Pythagoras. Pada pertemuan kali ini, yaitu video yang ketiga, kita akan membahas tentang triple Pythagoras. Materi ini ditujukan untuk SMP kelas 8 semester 2. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu triple Pythagoras? Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya, apa yang disebut dengan triple Pythagoras itu? Nah, triple Pythagoras itu adalah bilangan asli yang memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dengan C adalah sisi yang terpanjang. Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan teorema Pythagoras yang sebelumnya ya, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan penyiku 1 kuadrat ditambah penyiku 2 kuadrat. Hanya saja kita simbolkan dengan C adalah sisi yang terpanjang atau sisi miring, A dan B merupakan sisi penyikunya, penyiku 1 dan penyiku 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika A, B, dan C, ini maksudnya sisi segitiga A, B, dan C merupakan triple Pythagoras, maka berlaku pula untuk KA, KB, dan KC. Nah, ini artinya berlaku juga untuk kelipatannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, ini contoh soal yang pertama. Manakah di antara tigaan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Nah, ini ya, diberikan 3 sisi. Jadi ini maksudnya ini ada 3 sisi. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, kemudian sisi yang ketiga. Sisi yang pertama ini kita mau cari dulu, mereka itu termasuk triple Pythagoras atau tidak. Nah, ingat, triple Pythagoras itu artinya dia antara C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadratnya, dengan catatan C adalah sisi yang terpanjang. Sehingga misalkan kita mau mengerjakan soal yang A dulu ya, 1A. Nah, dilihat angka yang terbesarnya apa. Nah, yang dari 9, 12, dan 15 terbesarnya adalah ya 15. Karena angka terbesarnya 15, jadi 15 itu merupakan sisi yang terpanjang atau sisi miring, sehingga kita letakkan pada C. Nah, sehingga sisanya itu bisa B dan A, bebas ya, bisa dibolak-balik untuk yang B dan A ini, tapi yang C itu tidak boleh salah. Misalkan yang B kita mau yang 12, yang A baru yang maksudnya yang B yang 9, yang A baru yang 12. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek, kita masukkan ke rumusnya. Nah, sehingga C kuadrat artinya 15 kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti 12 kuadrat ditambah B kuadrat berarti 9 kuadrat. Nah, kita selesaikan lagi. Berarti 15 kuadrat adalah 225, 12 kuadrat adalah 144, 9 kuadrat adalah 81. Nah, kemudian kita lihat apakah benar pernyataan ini. 225 sama dengan 144 ditambah 81, hasilnya 225. Nah, karena ini sama ya, ruas kiri 225, ruas kanan 225, artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ini terbukti. Jadi kesimpulannya 13, 14, maaf ini salah ya, yang ini. Jadi 9, 12, 15 merupakan triple Pythagoras. Seperti itu. Mudah kan? Nah, dengan cara yang sama, kita coba selesaikan yang B dan C. Dilihat angka terbesarnya adalah 15. Sehingga C-nya 15, B-nya 13, dan A-nya 14. Ini 14 dan 13 dibolak-balik boleh ya. Nah, sehingga kita masukkan lagi
C kuadratnya berarti 15 kuadrat. A kuadratnya berarti 14 kuadrat. Kemudian B kuadratnya 13 kuadrat. Nah, selanjutnya berarti 15 kuadrat adalah 225. Sama dengan 14 kuadrat berarti 196 ditambah 13 kuadrat sama dengan 169. Nah, kita jumlahkan berarti 225 sama dengan apakah benar? 196 ditambah 169 sama dengan 225. Ya, hasilnya ini kalau dijumlah 365 ya. Nah, berarti ini tidak sama dengan. Nah, karena tidak sama dengan, artinya ini ya, maaf salah. Jadi 3, 14, 15 bukan merupakan triple Pythagoras. Nah, seperti itu. Lanjut untuk yang C, langsung saja ya. Berarti kita lihat mana yang paling besar angkanya. Yang paling besar 13. Maka C sama dengan 5. B sama dengan C-nya berarti yang 13 ya, B-nya 5 dan A 12. Dengan cara yang sama tinggal kita masukkan. C kuadratnya berarti 13 kuadrat sama dengan A kuadrat 12 kuadrat dan B-nya 5 kuadrat. Kita hitung berarti 13 kuadrat sama dengan 169, 12 kuadrat sama dengan 114, 5 kuadrat sama dengan 25. Kita jumlahkan apakah benar? 169 sama dengan 114. Berarti ini benar ya, 169. Nah, karena benar, jadi kesimpulannya 5, 12, dan 13 merupakan triple Pythagoras. Nah, mudah bukan? Nah, ini teman-teman bisa mencari apa saja triple Pythagoras. Nah, ini ada rangkuman 4 macam tipe teorema Pythagoras. Artinya, ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan seterusnya. Sebenarnya masih ada banyak ini. Nah, kita lihat dulu di tipe 1. Ini 3, 4, 5. Di bawahnya 6, 8, 10. Di bawahnya lagi 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini teman-teman bisa lihat. Dari baris pertama ke baris kedua itu ada hubungannya. Nah, yaitu ini dikali 2 ya. 3 dikali 2 kan 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Kalau yang baris pertama dengan baris yang ketiga berarti 3 dikali 3, 4 dikali 3, 5 dikali 3. Nah, yang mengalikan itu tadi yang disebut dengan K-nya. Jadi berlaku kelipatannya. Demikian juga dengan yang tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe yang lain ada banyak sekali. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk menghafalkan triple Pythagoras itu? Nah, jadi yang dihafalkan itu sebaiknya yang nomor 1 ini. Nah, lanjutannya masih ada banyak. Nah, ini macam-macam triple Pythagoras. Nah, bisa dilihat ya, ini sisi A, B, C. Contohnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan seterusnya. Untuk tingkat SMP, biasanya yang sering muncul itu dari yang nomor 2 ini sampai nomor 8. Nah, jadi itu minimal teman-teman bisa menghafalkan itu ya. Nah, agar lebih
jelas untuk apa sih triple Pitagoras? Apakah harus digunakan? Nah, kalau teman-teman sudah paham, sudah hafal, itu benar-benar mudah untuk menggunakan triple Pitagoras. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh soal pada part yang kedua. Nah, yang part ketiga ini kita akan mencoba menyelesaikan soal yang sebelumnya tapi menggunakan triple Pitagoras. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Diketahui sisinya, kita tulis ada sisi X, kemudian ada sisi (9), kemudian ada sisi 12. Nah, kuncinya dilihat angka yang kita ketahui. Angka yang kita ketahui itu kan 9 dan 12. Kita lihat di triple Pitagorasnya. Untuk angka 9 itu kan jodohnya tadi 12. Sedangkan di sini tidak ada. Yang di sini mempunyai angka 12, jodohnya tidak ada angka 9. Nah, berarti ini belum merupakan triple Pitagoras. Artinya, dia bisa saja berupa KA, KB, dan KC tadi. Oleh karena itu, kita lihat antara 9 dan 12 itu FPB-nya berapa? Atau bisa dibagi angka apa? Nah, bisa dibagi 3 kan? Ya. Artinya nah, yang ini X kita tulis titik-titik ya. Yang 9 itu berarti artinya bisa 9 dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 kan berarti hasilnya 3. Nah, kalau yang 12 berarti kalau dibagi 3 hasilnya 4. Nah, artinya seperti ini teman-teman. 3 dikali 3 hasilnya 9. 3 dikali 4 hasilnya 12. Pasti di sini 3 dikali bilangan kan. Nah, bilangan apa itu? Dilihat, yang kita tahu ini kan ada 3, ada 4. Pasangan triple Pitagoras dari 3 dan 4 berapa? Dilihat. Nah, ada 3 dan 4, pasti di sini 5. Nah, pasti berarti di sini adalah angka 5. Nah, berarti bisa disimpulkan tidak teman-teman? Berapakah nilai X itu? Nah, tinggal teman-teman lihat. Berarti 3 dikali 5. Artinya 15. Apakah jawabannya sama dengan yang jika kita menggunakan rumus teorema Pitagoras? Sama. Nah, ini gunanya kalau teman-teman sudah hafal triple Pitagoras, cepat mengerjakannya tanpa menggunakan yang kolom pertama ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Langsung saja. Sisi yang kita ketahui berarti ada X, kemudian ada 6, kemudian ada 10. Nah, lanjutnya dilihat 6 dan 10, apakah ada triple Pitagoras 6 dan 10? Tidak ada ya. Nah, berarti ini bisa merupakan K atau kelipatannya. 6 dan 10 sama-sama bisa dibagi berapa teman-teman? Dibagi 2. Artinya yang X itu kan 2 dikali, kita belum tahu ya berapa. Kemudian yang 6 itu berarti 2 dikali 3. Yang 10 berarti 2 dikali 5. Nah, 3, kita punya 3, kita punya 5. Pasti jodohnya, nah sama dengan yang ini tadi dong. 3, 4, 5. 3, 5, pasti di sini adalah 4. Nah, mudah bukan? Berarti langsung saja. Artinya X sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Apakah hasilnya sama? Sama lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita bisa mencoba yang ini. Yang kemarin itu berarti di sini kan 4 cm. Nah, ini langsung saja kan kita sudah tahu
kita misalkan mau cari AD, terus kita tahu sisi yang lain 3 dan yang lainnya 4. Berarti langsung saja AD berapa? Iya, kan pakai triple Pythagoras yang tadi 3, 4, pasti AD-nya 5. Nah, yang ini berarti bukan kelipatannya, atau langsung triple Pythagoras yang ABC. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, nah jangan hanya berpikir kalau triple Pythagoras itu selalu yang pola 3, 4, 5. Ingat tadi ada banyak pola ya. Yang teman-teman bisa hafalkan itu yang dari nomor 2 sampai nomor 9 minimal, nomor 8 ya minimal itu. Nanti lama-kelamaan seperti itu nanti bisa cepat hafal jika kita banyak latihan. Nah, sekarang kita mau mencari AC dulu ya, misalkan. Berarti kita punya 12, kemudian kita juga punya 9. 9, 12, dilihat ada nggak? Kalau 9 jodohnya 40 dan 41, berarti bukan. 12 jodohnya tidak ada 9-nya, berarti belum ya. Nah, berarti ini harus dibagi dulu. 12 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Berarti ini sama dengan 3 dikali. Nah, kita belum tahu apa. Yang ini 3 dikali 4 ya, biar hasilnya 12. Yang ini 3 dikali 3 agar dia hasilnya 9. Nah, di sini kita punya 3, punya 4, pasti di sini adalah 5. Nah, tinggal teman-teman simpulkan. Berarti AC sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, apakah hasilnya sama teman-teman? Ya, hasilnya sama lagi ya dengan yang sebelah kiri. Nah, kalau banyak latihan nanti yang menggunakan triple Pythagoras ini lebih cepat. Kita lanjut lagi. Sekarang kita misalkan mau mencari AD. Sisi yang kita ketahui apa tadi? Yang di sini tadi kita dapat 15 ya. Sisi yang lain dapat 5. Kita lihat 15 dan 25. Nah, bukan ya. Nah, bukan jodohnya. Berarti ini bisa merupakan kelipatannya. Berarti kita lihat 15 dan 25 sama-sama bisa dibagi 5. Berarti ini 5 dikali sesuatu. Kemudian ini 5 dikali berapa biar 15? 3. Kemudian yang ini 5 dikali berapa biar 25? Dikali 5. Berarti di sini pasti hasilnya 4. Nah, gampang ya. Nah, pasti hasilnya AD sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Hasilnya sama lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kebetulan contoh yang saya ambil ini triple Pythagorasnya 3, 4, 5 semua. Tapi nanti teman-teman bisa misalkan mencari triple Pythagoras yang bentuknya 3, 3, 4, 5. Misalkan saya berikan contoh ya. Contoh nomor 5. Misalkan contoh nomor 5 ini. Diketahui suatu segitiga siku memiliki panjang sisi 10 cm, 24 cm, dan X. Tentukan nilai X, misalkan ini. Nah, kita bisa menggunakan triple Pythagoras.
Langsung saja kita data sisi-sisinya. Kita punya X, kemudian punya 10, punya 24. Kita lihat 10 dan 24. Apakah ada di tabel? Tidak ada ya, 10 tidak ada, 24 juga tidak mungkin. Pasti ini ini merupakan kelipatan. 10 dan 24 sama-sama bisa dibagi 2. Ya, berarti ini 2 dikali sesuatu ya. Ini 2 dikali agar 10 berarti dikali 5. Yang ini 2 dikali agar 24 berarti dikali 12. Nah, berarti kita punya 12, kita punya 5. 5, 12. Kita lihat di tabelnya. 5, 12 pasti 13. Seperti itu ya teman-teman. Berarti yang ini 13. Kalau kita punya 2 kali 13, berarti nilai X-nya langsung kita ketahui, yaitu 2 kali 13 atau sama dengan 26 cm. Nah, gampang sekali bukan teman-teman? Nah, itu kalau salah satu cara mencari salah satu panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku menggunakan triple Pythagoras. Nah, demikianlah video dari saya untuk part ketiga ini tentang triple Pythagoras. Untuk pertemuan selanjutnya atau part yang selanjutnya, nanti saya akan menjelaskan tentang kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.